Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau, beneran bongkar satu ide besar nih dari bab 5 buku Conducting Narratives. Iya. Judul babnya Cognitive Enterprising, atau kalau diterjemahin mungkin kewirausahaan kognitif ya. Kedengarannya agak gimana gitu ya, akademis banget. Tapi percayalah, isinya tuh relevan banget sama cara kita kerja sekarang ini. Betul sekali. Buku ini memang punya misi yang ambisius ya, bantu kita navigasi kompleksitas organisasi modern. Nah, bab-bab awal mungkin udah nyinggung model manajemen yang lebih kaku, lebih terstruktur. Iya, yang kayak mesin itu ya. Betul. Tapi bab 5 ini dia bawa kita ke ranah yang beda. Lebih ke dalam pikiran. Ya, fokusnya jadi geser nih. Bukan lagi cuman ngeliatin bagan organisasi atau SOP gitu, tapi justru gimana cara kita mikir, cara kita memaknai sesuatu, terus interaksi kognitif kita itu. Itu yang malah menciptakan organisasinya. Persis. Ini kan tantangan serius ya buat pandangan manajemen yang katakanlah lebih mekanistik itu. Sebuah tantangan yang fundamental bisa dibilang. Karena pandangan mekanistik yang ngelihat organisasi kayak mesin tadi itu punya keterbatasan besar. Sering banget ngabain ruang mesin yang sebenarnya. Ruang mesinnya, maksudnya? Yaitu pikiran manusia dan interaksi sosialnya. Nah, bab 5 ini justru nempatin proses kognitif sama sosial itu di jantung pemahaman kita. Gimana organisasi itu muncul dan terus hidup. Oke. Jadi, misi kita hari ini jelas ya. Ngupas tuntas gagasan kewirausahaan kognitif ini. Kita bakal lihat gimana ide ini goyangin asumsi manajemen lama, terus kenapa komunikasi sama sense making, proses kita ngasih makna jadi penting banget. Sentral banget. Dan yang paling penting, kenapa ini krusial buat Anda pahami di tengah dinamika kerja sekarang. Oke deh, mari kita bedah ini lebih dalam. Oke, mungkin langkah pertamanya, kita perlu paham dulu pergeseran perspektif yang digagas sama pemikir kayak Carl Weick. Itu di akhir tahun 60-an. Sebelumnya kan pandangan dominannya yaitu tadi, organisasi sebagai entitas yang dirancang kayak benda statis gitu. Oh, kayak bangunan yang udah jadi ya, strukturnya udah paten gitu. Tapi Weick ngelihatnya beda ya? Iya, Weick ini bikin perbedaan yang krusial banget antara organisasi, pakai S, organization, kata benda sebagai struktur atau hasil desain. Nah, dia bedain sama mengorganisasi, organizing, kata kerja. Ini sebagai sebuah proses sosial yang aktif yang jalan terus. Ini bukan cuma main kata loh, tapi beneran perubahan cara pandang yang mendasar. Mengorganisasi sebagai kata kerja. Jadi artinya organisasi itu bukan sesuatu yang ada gitu aja, tapi sesuatu yang terus-menerus dilakukan sama orang-orang di dalamnya. Ini ngeritik keras pandangan mekanistik, sama asumsi sebab akibat yang lurus-lurus aja. Dia bilang apa yang kita sebut struktur organisasi, itu seringkali ya hasil dari pola perilaku bareng-bareng. Pola perilaku. Iya, kepatuhan bersama banyak orang terhadap aturan main tertentu. Jadi bukan melulu hasil kendali terpusat dari, katakanlah, para bos di atas. Mengorganisasi itu aktivitas kolektif. Aktivitas buat nyiptain keteraturan sama makna dari situasi yang seringkali ya, ambigu. Tapi kan banyak organisasi memang sengaja dirancang kan? Ada visi, misi, strategi, struktur yang dibuat sama pimpinan. Nah, pandangan Weick ngejelasin ini gimana? Nah, itu poin yang menarik. Weick nggak nolak adanya perancangan. Sama sekali nggak. Tapi, dia nekenin kalau proses perancangan itu sendiri ya bagian dari aktivitas mengorganisasi juga. Oh, prosesnya itu sendiri bagian dari mengorganisasi? Betul. Dan proses ini tuh nggak pernah steril. Bisa dilihat sebagai upaya rasional, oke. Tapi di saat yang sama, itu juga jadi arena politik, negosiasi kepentingan, terus interpretasi sosiopsikologis yang bisa beda-beda antar orang atau kelompok. Jadi hasil rancangan itu sendiri bukan fakta objektif gitu ya? Tepat. Lebih kayak kesepakatan sementara aja, yang terus-terusan diinterpretasiin lagi, dinegosiasiin lagi dalam praktik sehari-hari. Wah, ini bagian yang sangat menarik. Jadi, organisasi itu lebih mirip kayak ekosistem gitu ya, yang terus adaptasi dan dibentuk sama pikiran, sama interaksi penghuninya, bukan sekedar mesin yang udah diprogram. Analogi ekosistem itu cukup pas ya, dan ini bawa kita ke konsep kunci lain yang pengaruhnya gede banget. Konstruksi sosial realitas. Konstruksi sosial.
Sering dengar istilah ini? Realitas sosial kita, termasuk realitas di dalam organisasi, budaya, norma, bahkan tujuan, itu bukan sesuatu yang udah given atau objektif di luar sana. Tapi sesuatu yang kita bangun bareng-bareng, Lewat apa bangunnya? lewat interaksi dan bahasa. Kita membangun realitas. Kedengarannya agak abstrak ya. Bisa kasih contoh konkretnya nggak di konteks organisasi? Tentu, tentu. Misalnya nih, kita ambil contoh budaya inovasi. Itu kan bukan sesuatu yang bisa diinstal kayak software gitu aja kan? Nggak bisa. Nah, budaya inovasi itu dibangun pas orang-orang secara konsisten ngomongin ide baru, terus dikasih ruang buat eksperimen, bahkan buat gagal. Oh, gagalnya juga diakui ya? Justru itu. Terus mereka cerita-cerita soal suksesnya inovasi, ngasih penghargaan buat perilaku kreatif. Nah, semua interaksi sama narasi ini secara kolektif mengkonstruksi realitas bahwa di sini inovasi itu penting dan didukung. Sebaliknya, kalau yang dominan malah cerita soal hukuman kalau gagal, ya realitas yang kebangun jadi, wah mending main aman aja deh. Jadi cara kita ngomong dan bertindak sehari-hari itu yang nyiptain aturan main nggak tertulis dan akhirnya ngebentuk realitas kerja kita, gitu ya? Kepat sekali. Dan pandangan konstruksi sosial ini juga bantu ngejelasin paradoks. Gimana caranya organisasi bisa stabil, tapi sekaligus juga bisa berubah. Oh iya, gimana tuh? Stabilitas, kayak budaya yang tahan lama gitu ya. Itu muncul dari rutinitas interpretasi sama praktek bareng yang diulang terus. Sementara perubahan kayak dalam pembelajaran organisasi itu terjadi pas interpretasi sama praktek bareng itu mulai dipertanyakan, dinegosiasiin ulang. Jadi dua-duanya produk dari proses sosial itu ya? Betul, produk dari proses pemaknaan sosial. Buku ini juga ngutip Wake sama Garrett Morgan soal realitas sebagai interpretasi, bahkan imajinasi. Maksudnya imajinasi di sini apa ya? Tadi Anda sempat nyinggung contoh bunga soal pengenalan harfiah versus bermakna. Bisa dielaborasi lagi? Iya, imajinasi di sini bukan berarti hayalan ngasal ya, tapi lebih ke gimana kita membayangkan atau mengonsepkan dunia kerja kita lewat bahasa dan simbol. Pas kita mengenali sesuatu, itu ada dua lapis. Dua lapis? Bermakna inilah lapisan interpretasi, nilai, emosi yang kita tempelin yang sebenarnya ngebentuk realitas strategis dan operasional organisasi. Kita tuh bertindak bukan berdasarkan data mentah, tapi berdasarkan interpretasi kita atas data itu. Wah, implikasinya luar biasa ini. Kalau realitas kerja kita dikonstruksi secara sosial lewat interpretasi dan komunikasi, berarti kepemimpinan sama komunikasi nggak bisa lagi dilihat kepisah dong ya? Atau cuma sebagai alat nyampein info aja? Itu poin krusial berikutnya. Pendekatan kognitif ini ngubah cara kita mandang kepemimpinan. Kalau pakai kacamata psikologi sosial, kayak definisi klasiknya Gordon Allport, kita lihat gimana pikiran, perasaan, sama perilaku individu itu dipengaruhi sama kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain? Iya, baik kehadiran fisik langsung atau yang dibayangin, misalnya mikirin reaksi atasan nanti gimana ya, maupun yang tersirat, kayak norma sosial atau budaya yang udah masuk ke diri kita. Kehadiran yang dibayangin atau tersirat. Ini artinya, pas kita kerja sendirian di depan laptop pun, kita tetap dalam dialog sosial gitu? Bener banget. Kita itu bawa orang lain, norma, ekspektasi, calon penonton kerjaan kita, dalam pikiran kita. Ini sejalan sama aksioma terkenalnya Paul Watzlawick. Seseorang nggak bisa tidak berkomunikasi. Oh iya, itu terkenal banget. Bahkan diam aja tuh udah bentuk komunikasi dalam konteks sosial. Kita selalu ngirim dan nerima pesan, sadar atau enggak. Dialog internal kita pun seringkali nyerminin nilai sama norma sosial yang kita serap. Terus dampaknya apa nih buat pemahaman kita soal kepemimpinan? Apa gelar atau posisi formal jadi kurang penting gitu? Posisi formal memang ngasih otoritas ya. Tapi kepemimpinan dalam pandangan ini, itu fenomena relasional dan interpretatif. Kepemimpinan yang efektif itu bukan cuma soal apa yang dilakuin seorang pemimpin, Tapi tapi yang lebih penting lagi gimana tindakannya itu diinterpretasiin dan dimaknain sama para pengikutnya dalam konteks sosial mereka yang spesifik. Pemimpin yang sama bisa dianggap visioner di satu tim, tapi di tim lain dianggap otoriter. tergantung persepsi timnya ya. Tergantung sejarah interaksi dan proses pemaknaan bareng di masing-masing tim itu. Jadi kepemimpinan itu harus diraih lewat proses komunikasi dan bangun makna bareng. Nggak otomatis nempel sama jabatan. Wah, ini rasanya nyambung banget sama perubahan dunia kerja sekarang ya. Buku ini ngebahas fenomena knowledge worker atau pekerja berpengetahuan. Istilah dari Peter Drucker nih. Siapa sih mereka sebenarnya?
Dan kenapa munculnya mereka ini signifikan banget dari sudut pandang kognitif ini? Iya, Drucker ngidentifikasi gelombang baru pekerja pasca industri. Modal utamanya bukan lagi otot atau skill manual yang diulang-ulang, tapi pendidikan, pengetahuan teori sama kemampuan analisis. Awalnya mungkin bukan profesi klasik yang ada lisensinya kayak dokter atau pengacara, tapi para spesialis kayak analis sistem, perencana strategis, peneliti pasar. Nah, sekarang kita lihat gelombang berikutnya. Spesialis HR, desainer UX UI, konsultan sustainability, data scientist, content creator. Wah, banyak banget ya contohnya sekarang. Banyak. Profesi yang intinya ngolah informasi dan ngasilin solusi berbasis pengetahuan. Ini ngarah ke apa yang Ware and Fursten sebut sebagai masyarakat ahli atau expert society. Jadi, pergeserannya dari spesialisasi tugas di era industri, tiap orang ngerjain satu bagian kecil berulang, jadi spesialisasi individu di era pengetahuan, di mana tiap orang bawa keahlian unik dan pengetahuan dalam. Analisis yang bagus banget. Ini kayak kembalinya spirit craftsmanship atau keahlian tangan gitu ya, tapi di domain intelektual. Nilai pekerjaan ada di keunikan pengetahuannya. Tapi, menariknya, buku ini juga ngingetin ada fenomena tandingan, deprofesionalisasi, di beberapa bidang gara-gara teknologi. Contoh klasik, tipografer ahli yang keganti sama software desktop publishing. Oh iya, benar. Sekarang kita lihat potensi AI ngotomatisasi sebagian tugas jurnalis, penulis kode, bahkan analis hukum. Jadi, ada dinamika seru nih antara spesialisasi yang makin dalam sama potensi otomatisasi. Sebuah tarik-menarik yang terus jalan ya. Tapi secara umum, makin banyak kerjaan yang nuntut kemampuan mikir, analisis, sama komunikasi tingkat tinggi. Bukan cuma ngerjain tugas rutin. Betul, dan ini bawa kita ke salah satu argumen paling kuat di bab 5. Buat para pekerja pengetahuan ini, pekerjaan mereka itu pada dasarnya adalah komunikasi. Ada 4 dimensi kunci yang ngikat erat kerja pengetahuan sama komunikasi. 4 dimensi, oke. Coba kita urai satu-satu. Pertama, hasil akhir atau output dari kerja pengetahuan itu seringkali bentuknya representasi komunikatif. Coba bayangin. Laporan riset, desain arsitek, kode software, proposal proyek, presentasi strategi, artikel berita. Iya juga ya. Bahkan diagnosis dokter yang disampaikan ke pasien. Semua ini kan produk komunikasi yang pakai bahasa verbal, visual, simbolik sebagai medium utamanya. Oke, outputnya itu komunikasi. Terus yang kedua? Kedua, proses produksi atau throughput kerja pengetahuan itu sendiri seringkali ya aktivitas komunikasi yang intensif. Contohnya? Ngajar, negosiasi, kolaborasi di tim riset, wawancara mendalam, fasilitasi brainstorming, ngasih konsultasi. Dalam banyak kasus, kayak ngajar atau konseling, aktivitas komunikasi itu, yaitu proses produksinya. Batas antara proses sama hasil jadi tipis banget. Masuk akal. Prosesnya juga komunikasi. Oke, yang ketiga. Ketiga, distribusi atau penyampaian nilai delivery dari kerja pengetahuan juga mutlak butuh komunikasi. Gimana caranya temuan riset disampaikan ke pengambil keputusan, gimana desain baru dipresentasiin ke klien, gimana program pelatihan dijalanin, gimana strategi baru disosialisasiin. Lewat komunikasi semua ya? Pasti, lewat berbagai bentuk komunikasi. Oke, dan yang keempat soal pengelolaan. Nah, keempat, pengelolaan atau manajemen pekerja pengetahuan itu beda banget sama ngelola pekerja di lini produksi. Ini sangat bergantung sama komunikasi, dialog, dan representasi. Nggak bisa cuma kasih instruksi teknis kita ya? Nggak bisa. Anda perlu bangun pemahaman bareng soal tujuan, kasih feedback yang konstruktif, fasilitasi tukar ide, kelola ekspektasi, semua ini praktik komunikasi tingkat tinggi. Ngelola ahli itu ya ngelola makna dan hubungan lewat dialog. Wah, ini bener-bener nempatin komunikasi di pusat segalanya ya buat kerja pengetahuan. Buku ini sempat nyebut konsep flow dari Mihaly Csikszentmihalyi soal kemudahan akses dan konsumsi layanan ahli. Bisa dijelasin nggak kaitannya? Oke, Csikszentmihalyi kan ngegambarin flow sebagai kondisi mental pas seseorang benar-benar terlibat dan fokus dalam satu aktivitas. Merasa energik, nikmatin prosesnya, gitu. Iya ya. Nah, dalam konteks layanan ahli, misalnya baca laporan, ikut training, nerima konsultasi, kualitas komunikasi itu nentuin banget apakah penerima layanan bisa masuk ke kondisi flow ini. Oh gitu. Canggih apapun isinya. Wow. Jadi cara nyampeinnya sama pentingnya sama isinya ya? Persis. Jadi kemampuan komunikasi itu bukan cuma soft skill tambahan buat para ahli, tapi bagian integral dari kualitas layanan mereka.
Nah, ini pasti punya implikasi ke dinamika kekuasaan di organisasi dong. Implikasi yang signifikan. Pergeseran ke dominasi pekerja pengetahuan ini, yang kadang disebut reprofesionalisasi, cenderung ngeser balik pengaruh dari manajer tradisional ke individu-individu yang punya keahlian spesifik. Ya zaman dulu ya, pengrajin ahli gitu. Iya, ini ngingetin sama era praindustri di mana para pengrajin ahli punya otonomi dan pengaruh gede karena skill unik mereka. Jeffrey Pfeffer udah ngamatin tren ini beberapa dekade lalu. Dalam banyak situasi sekarang, spesialisasi dan keahlian individu itu lebih nentuin daripada sekedar posisi di hierarki tugas yang dirancang manajemen. Wah, ini benar-benar ngubah peta permainan ya. Nah, di bab-bab sebelumnya, buku ini kan ngenalin model segitiga MC manajemen kerja komunikasi. Buat metain hubungan ketiganya di era beda. Gimana bab 5 ini ngelihat nasib segitiga itu di era pekerja pengetahuan dan konstruksi sosial ini? Bab 5 ini nyajiin sebuah transformasi radikal dari segitiga itu. Kalau di era industri, mungkin manajemen ada di puncak ya, ngendaliin kerja dan pakai komunikasi sebagai alat. Nah, dalam masyarakat ahli atau modern akhir, seperti digambarin ulang di bab 5, justru komunikasi yang nempatin posisi puncak. Komunikasi di puncak? Iya, komunikasi nggak lagi dilihat sebagai alat doang, tapi sebagai fondasi di mana seluruh realitas sosial, termasuk organisasi, dibangun dan dinegosiasiin. Oke, komunikasi di puncak. Terus, gimana nasib dua sudut lainnya? Kerjasama, manajemen. Nah, kayak yang udah kita obrolin panjang lebar tadi, buat pekerja pengetahuan, sudut kerjasama, sudut komunikasi itu pada dasarnya nyatu. Nyatu ya? Jadi kayak dua sisi dari koin yang sama. Aktivitas kerja mereka, ya aktivitas komunikasi. Hasil kerja mereka, ya produk komunikasi. Nggak bisa dipisahin. Oke, kerja dan komunikasi nyatu. Terus, sudut manajemen? Sudut manajemen dalam kerangka konstruksi sosial ini juga nggak lepas dari komunikasi. Fungsi-fungsi manajemen kayak perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, semua dilakuin lewat proses komunikasi dan interpretasi bareng. Termasuk kepemimpinan tadi ya? Termasuk kepemimpinan tadi, itu kan atribut yang dikasih lewat persepsi dan makna yang dikonstruksi secara sosial. Ingat ungkapan tadi, diangkat jadi manajer, tapi kepemimpinan harus diraih. Itu inti dari manajemen sebagai konstruksi sosial yang komunikatif. Jadi, kalau komunikasi di puncak, kerja nyatu sama komunikasi, dan manajemen juga dikonstruksi lewat komunikasi, apa yang terjadi sama bentuk segitiga itu sendiri dari perspektif pekerja pengetahuan? Nah, dari perspektif pekerja pengetahuan, seolah-olah ketiga sudut itu, kerja, komunikasi, manajemen, itu kolaps. Atau nyatu di puncak yang didominasi sama proses komunikasi dan pemaknaan. Kolaps? Maksudnya gimana? Interaksi, negosiasi makna, dialog antar ahli. Kekuasaan jadi lebih cair, situasional, basisnya reputasi sama kemampuan mempengaruhi lewat komunikasi, bukan melulu struktur formal. Jadi, kesimpulannya, model segitiga MC yang mungkin relevan dulu, sekarang udah nggak berlaku lagi. Buku ini pakai istilah runtuh, collapsed, kan ya? Runtuh memang istilah yang kuat ya. Dan bab 5 pakai itu buat nekenin transformasi fundamental ini. Tapi penting dicatat, ini dalam konteks masyarakat pengetahuan yang dibangun secara sosial. Oke. Dalam konteks itu ya. Iya, model segitiga lama yang misahin tegas kerja manajemen komunikasi dianggap nggak cukup lagi buat nangkep kompleksitas dinamika, di mana komunikasi jadi basis segalanya, dan keahlian individu jadi sumber pengaruh utama. Kekuasaan dalam banyak hal balik lagi ke tangan para pengrajin pengetahuan. Tapi keruntuhan ini spesifik buat konteks kerja pengetahuan aja kan? Bukan buat semua jenis kerja. Itu catatan penting yang juga dibuat di buku ini. Model segitiga MC mungkin masih punya relevansi analitis buat jenis kerjaan lain, yang lebih rutin, terstruktur, atau industrial. Jadi ini bukan berarti model itu dihapus total ya. Oke. Tapi lebih ke pengakuan bahwa buat memahami dunia kerja pengetahuan modern, kita perlu lensa yang beda. Lensa yang nempatin kognisi, komunikasi, dan konstruksi sosial di pusatnya. Oke deh, mari kita tarik benang merahnya nih. Jadi inti dari cognitive enterprising di bab 5 ini adalah sebuah lompatan cara pandang ya. Dari ngelihat organisasi kayak mesin atau struktur statis, jadi ngelihatnya sebagai proses dinamis yang lahir dari cara kita mikir, interaksi, dan secara kolektif ngasih makna ke pengalaman kerja kita. Betul. Dan dalam proses ini, komunikasi bukan lagi cuma pelumas, tapi udah jadi mesin penggeraknya.
Tepat sekali. Implikasi utamanya ada dua. Pertama, kita mesti terima kalau realitas organisasi itu sifatnya cair, subjektif, dan terus-menerus dinegosiasiin lewat interaksi sosial. Nggak ada satu kebenaran objektif gitu. Oke. Yang kedua? Kedua, ini artinya ada pergeseran kekuatan yang signifikan ke arah individu yang punya pengetahuan dan keahlian khusus, para pekerja pengetahuan ini. Nilai dan pengaruh mereka sangat ditentuin sama kemampuan mereka komunikasi dan bangun makna. Kenapa sih pemahaman ini penting? Coba deh, refleksiin sejenak dinamika di tempat kerja Anda. Ide ini bantu nggak ngejelasin kenapa rapat, diskusi informal, presentasi, bahkan ngobrol di pantry, itu rasanya penting banget buat ngebentuk opini dan keputusan. Iya kan? Kenapa kemampuan storytelling, bangun argumen, ngejual ide, jadi krusial banget. Nggak peduli posisi formalnya apa. Pemahaman ini bisa ngasih Anda kerangka baru buat memahami nilai Anda sendiri. Apalagi kalau Anda seorang pekerja pengetahuan. Nilai Anda tuh nggak cuma di apa yang Anda tahu, tapi juga seberapa efektif Anda bisa ngomunikasiin pengetahuan itu, kolaborasi, dan mempengaruhi pemaknaan barang. Jadi lebih proaktif juga ya? Betul, ini juga buka peluang buat lebih proaktif mengorganisasi lingkungan kerja Anda lewat kontribusi Anda dalam dialog dan proses pemaknaan sehari-hari. Nggak cuma nunggu instruksi dari atas aja. Nah, sebagai penutup diskusi kita yang dalam banget ini, ada satu pertanyaan reflektif nih yang muncul dari semua ini. Memang, ini munculin pertanyaan lanjutan yang penting buat direnungin. Kalau kita terima nih, kalau organisasi modern, khususnya yang didominasi kerja pengetahuan, itu intinya adalah arena komunikasi, negosiasi makna sense-making, sama interaksi sosial antar para ahli. Terus? Lantas, apa dong konsekuensinya buat perangkat, tools, dan keahlian, skills, yang sebenarnya paling fundamental dan efektif buat ngelola atau mimpin di era ini? Apakah masih cukup ngandalin skill perencanaan detail, kontrol prosedur, sama mantometri kuantitatif doang? Atau jangan-jangan keahlian yang paling krusial dan strategis justru geser ke arah kemampuan bangun narasi yang koheren dan menginspirasi? Narasi ya? Kemampuan fasilitasi dialog yang otentik dan produktif antar berbagai pandangan, sama kecakapan buat secara sadar ngelola dan ngebentuk makna bersama shared meaning di dalam organisasi. Ini tantangan sekaligus peluang gede banget buat masa depan praktik manajemen dan kepemimpinan. Sebuah pertanyaan besar buat Anda bawa pulang dan renungkan dalam konteks Anda masing-masing ya. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini, yang kita gali dari bab 5 buku Conducting Narratives. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.